Saya mengajak Bapak Ibu kita untuk melihat kembali kejayaan-kejayaan Islam pada masanya. Sejarah dan peradaban ini kalau dikaji memang agak sedikit serius, sedikit aja. Banyaknya serius banget. Jadi agak serius sedikit, tapi serius bangetnya banyak gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi kalau nanti terlalu serius sampaikan saja, karena memang ini kajian-kajian dalam sejarah. Mudah-mudahan tidak terlalu serius lah. Baik, sebelum saya mulai daripada peradaban Islam itu, saya ingin angkat satu pernyataan seorang orientalis dari barat. Dia bilang begini, kata orientalis itu, peradaban akan ada jika ada manusia yang beradab. Peradaban itu bisa ada jika ada manusia beradab. Saya mau tanya Bapak Ibu dulu sebelum kita masuk, ada berapa peradaban besar di muka bumi ini yang pernah tahu sejarah? Ada berapa banyak peradaban yang pernah kita dengar di muka bumi ini? Satu. Peradaban siapa Bapak Ibu? Yang tahu saja, sebutkan. Peradaban Yunani. Mesti tahu itu kan? Kalau bahasa Yunani ini mesti tahu orang. Ustaz, Yunani itu berarti peradaban paling berkuasa pada masanya. Yang kedua, ada peradaban siapa lagi? Ada orang mengatakan Imperium Persia dan Romawi, Bizantium, Imperium Bizantium, Persia, Romawi. Yang ketiga, yang keempat, ada namanya peradaban Islam. Sekarang mereka menganggap westernisasi, western, peradaban barat, Eropa. Jadi Bapak Ibu, saya mau angkat satu cerita. Bagi orang barat, orientalis barat itu, no Islamic civilization, tidak ada peradaban Islam. Di masa kurun peradaban Islam itu, mereka mengatakan, they said the dark age of civilization, atau bahasa gaulnya mereka sebut dark age, masa kegelapan. Rentan waktu masa kegelapan itu mulai daripada baginda Nabi sampai Turki Utsmani. Kita lihat Nabi 600 sekian, 673 sampai 1924 akhir Turki Utsmani. Kira-kira berapa Pak? 673 sampai pada 1924. Berapa tahun kira-kira? 673 sampai 1924. Berapa? 1200 berarti berapa abad? 12 abad. Maka kalau dirujuk kepada kehidupan Nabi, dimulai daripada kehidupan Nabi, disebut sebagai 14 abad. Kalau dihitung dari awal mula 600-an, sekitar 560-an, maka sampai pada 14 sekitar 14 abad. 14 abad itu sedikit atau banyak? Banyak ya. Itu oleh orientalis, oleh orang-orang barat, dia bilang dark age namanya. Apa namanya Bapak Ibu? Dark age. Dark age itu namanya masa kegelapan namanya. Ada seorang orientalis dari Jerman mengatakan golden age of Islam. Apa namanya? Golden age of Islam. Masa kejayaan Islam.
masa keemasan Islam. 1400 tahun yang lalu, artinya 1400 tahun sampai 1924, dari 500 sekian itu 1400 tahun lamanya Islam berada dalam masa keemasan. Dirunut dalam sejarah, tidak lebih terbanyak di sepanjang peradaban yang tadi kita sampaikan, Yunani, Persia, Romawi, Eropa, terlama itu peradaban siapa? Islam. Sekitar 600 sampai 700 tahun Yunani berputar di situ. Kurang lebih 100 tahun Persia. Kurang lebih Romawi dikenal sekitar 100 tahun lebih. Jadi Bapak Ibu, kalau ditinjau dalam sejarah kegemilangan, Persia itu tak lebih dari 5 abad. Romawi tak lebih dari 5 abad. Kalau Yunani dianggap mungkin sekitar tak sampai 10 abad. Islam 14 abad lamanya. Masa sekarang saya tanya, tahun berapa Bapak Ibu kenal Ibnu Arabi? Ada yang kenal Ibnu Arabi di sini? Oh, terlalu jauh Pak Ustadz. Oke. Ada yang pernah dengar namanya Imam Al-Ghazali? Oh, itu jelas Ustadz. Kajian kami tidak habis-habis tuh Imam Al-Ghazali itu Ustadz. Iya, cuma itu yang kita tahu kan. Pernah dengar nama Ibnu Rusdi? Ibu-ibu? Nggak pernah dengar. Bapak-bapak pernah dengar Ibnu Rusdi? Pernah kenal? Kalau kenal curiga saya Pak. Setua apa itu? Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Al-Hayyan. Pernah dengar nama-nama ini? Kalau pernah dengar, kapan Bapak Ibu dengarnya? Waktu Bapak Ibu SD? Waktu Bapak Ibu SMA? Atau baru beberapa tahun belakangan ini? Baru beberapa tahun belakangan ini. Jadi Bapak Ibu, insya Allah kalau nanti panjang umur Allah takdirkan kita bertemu kembali, kalau memang ada lagi kita ketemu, kita lihatkan gambar-gambar ganteng ilmuwan-ilmuwan muslim itu, biar Bapak Ibu tahu, biar ada motivasi hidup kita nih, apalagi di era-era kehancuran kita hari ini. Kenapa saya berani mengatakan di era kehancuran? Hari ini Islam dalam tekanan Pak. Perang salib Indonesia Muslim itu ditekan 50 tahun. Sekarang di masa Eropa, 1 abad masa Eropa, 1 abad masa kejayaan peradaban Barat, selama itu Islam ditekan. 101 sampai 102 tahun lebih hari ini. Kapan Islam mulai dijajah? 1924. Hari ini 2026. Kira-kira berapa tahun? Kita ambil, anggaplah 1924 akhir, kita ambil Oktober. Sekarang 2026. Nanti Oktober tepat 102 tahun Islam dijajah. Kalau masa Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi cuma 50 tahun. Imam Al-Ghazali dan Abdul Qadir Al-Jailani ada di situ. Ada pada masanya bintang-bintang ternama, Muhammad Al-Fatih, ada Ibnu Mas'ud, pada masa sahabat Khalid bin Walid, Umar bin Abdul Aziz, ada namanya Muhammad An-Nameh, dan banyak sekali para pejuang-pejuang muslim. Di masa dinasti Abbasiyah ada Marwan, ada para ilmuwan-ilmuwan muslim, ada Ibnu Qudama, Ibnu Batuta, Ibnu Khaldun, dan para ibnu yang lain. Tapi pada saat itu Islam berada pada puncaknya. Sekarang Islam itu berada pada puncak apa? Puncak tekanan. Islam sekarang berada pada puncak tekanan. Maka tak salah sebelum kita memulai peradaban tersebut, perlu kita sedikit melihat apa sebab kehancuran umat itu dan apa sebab kemunduran umat muslim itu.
Kalau ada yang bilang, nah ini saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu. Kalau ada yang bilang begini, ini kami temukan makanya kami bisa berbicara. Kalau ada yang bilang sama Bapak Ibu, mengapa umat muslim itu bodoh-bodoh? Kalau ada yang bilang begitu, maka Bapak Ibu jawabnya adalah yang bodoh adalah Anda. Oke? Bisa dipahami ya? Ini kami temukan, Pak. Seorang mahasiswa pasca sarjana datang kepada salah seorang ustadz, kebetulan saya duduk di sampingnya. Ustadz, kalau kita tengok sekarang, mengapa umat muslim ini bodoh-bodoh, katanya. Seketika ustadz itu bilang begini, yang bodoh siapa? Umat muslim. Dijawab sama ustadznya, yang bodoh itu kamu, kata dia. Nah, menusuk tuh langsung ke dalam. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, umat Islam sekarang ini pintar-pintar atau bodoh-bodoh? Berani bilang-bilang saja tidak apa-apa. Bapak Ibu muslim apa tidak? Tinggal tanya sama diri sendiri, aku pintar atau bodoh gitu. Itu jawaban yang paling tepat untuk kita semua hari ini. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, saya ambil kasih cerita sama Bapak Ibu. Ada seorang mahasiswa Indonesia sekolah di Jepang, muslim. Dalam kereta itu, dia tak tengok ada orang-orang Jepang itu yang banyak berbicara. Rata-rata pegang buku, baca buku. Hanya dialah dan beberapa kawan-kawan mahasiswa Indonesia yang main HP. Kita husnuzonnya lihat buku di HP itu. Kita husnuzon ya, tapi suuzonnya lebih daripada itu. Waktu saya sekolah di Malaysia, kami ada sekolah peradaban pada masanya dulu di Malaysia itu Bapak Ibu saya duduk bersama para orientalis, orang-orang dari Inggris non muslim, mereka kafir bukan muslim. Ada yang datang dari Inggris, ada yang datang dari Jerman, ada yang Belanda, ada yang dari Malaysia, ada yang dari situ. Dan di situ Bapak Ibu tidak semuanya muslim. Siapapun yang mau ikut sekolah peradaban itu silahkan, boleh. Dilalah saya dapat kawan itu, kalau saya tak salah dari Inggris, kebetulan berketurunan berdarah Yahudi. Itu pula mantapnya, satu kamar Pak, berdarah Yahudi. Jadi Bapak Ibu, saya tanya, dia bilang begini, malam hari itu dia bangun jam 3, dia mandi. Habis mandi, ini kata dia ya, karena saya bangunnya jam 4, dia jam 3 udah bangun. Dia bangun jam 3, dia mandi. Habis mandi, saya bangun, ternyata dia sedang baca Al-Quran. Itu Yahudi Pak, Yahudi. Dia tanya sama saya, Ridwan, kau bangun jam berapa? Itu bahasa kita lah ya. Ente bangun jam berapa? Lah ya sekarang baru bangun jam 4. Ngapain ente bangun? Ya mau sholat lah kan begitu. Saya kira dia bangun itu mau sholat, ternyata saya baru tahu kalau dia agamanya bukan muslim. Dia baca Quran, tapi dia tak sholat. Saya tanya, mengapa engkau baca Quran? Dia jawab, ini sudah aktivitas kami, sudah aktivitas keseharian kami. Dia tidak hanya membaca, tapi dia mencoba mencari tahu dan menelaah Al-Quran tersebut. Di Yogyakarta, waktu saya tinggal di Yogyakarta, saya pernah berpapasan dengan seorang biarawati di satu perpustakaan terlengkap di Yogyakarta. Dan perpustakaan ini kecil, hanya saja punya ruang bawah tanah. Uniknya lagi, perpustakaan ini kalau kita datang ke situ, kita tak perlu cari buku, dia yang carikan, kita tinggal terima bersih. Buku itu ada dimulai dari tahun 1950-an sudah ada. Mereka masih simpan buku-buku yang tahun lama 1900-an. Tahu Bapak Ibu, ketika saya berpapasan dengan seorang wanita biarawati, dia bawa 2 di tangannya. Satu Al-Quran, satu buku. Tahu Bapak Ibu tulisan di buku itu apa? Bagaimana menghancurkan Al-Quran. Itu judulnya. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu, kira-kira di Pekanbaru ini ada orang yang mempelajari hal demikian? Kita harus bicara itu. Jadi Bapak Ibu, saya ambil kesimpulan, ini orang ngapain mempelajari Al-Quran?
Saya tanya, ngapa belajar Al-Quran? Di beberapa kawan-kawan yang orientalis, apa tujuan Anda mempelajari Al-Quran? Tahu Bapak Ibu jawabannya apa? Kami pengen tahu di mana letak kekurangan Al-Quran. Dan itu yang kami jadikan sebagai senjata untuk menyerang kalian. Gitu. Dan uniknya lagi, dalam pertemuan itu kami diadu. Mana yang kuat, yang menang. Kalau kita kuat secara fikiran dan agama, maka kita bisa menang. Kalau tidak, ya kita yang terbawa. Nah, pandai-pandailah di situ. Kebetulan saya kalah. Cuma ya kalah, kita harus akui saja. Kalau kita bacaannya sedikit, orang itu bacaan Islamic Studies-nya kenceng, ya kita mau ngapain? Maka kalau kita katakan yang bodoh itu siapa? Itu harusnya umat muslim itu jangan pandang maknanya, tapi pandang secara kejujuran pada diri masing-masing. Sepintar apa diriku terhadap Islam itu sendiri. Maka kalau saya tanya sama Bapak Ibu, satu pertanyaan untuk kita semua. Siapa di antara Bapak Ibu yang pernah mendengar perang Dhatus Salasil? Yang pernah mendengar perang Dhatus Salasil, kita kasih hadiah. Bapak Ibu yang pernah dengar perang Dhatus Salasil. Ada yang pernah dengar Bapak Ibu? Insya Allah kita bahas kalau tidak ada yang dengar. Tidak ada yang pernah dengar. Ini awal mula perang penaklukan kota yang paling berjaya pada masanya. Penaklukan kota Persia oleh seorang panglima ternama Khalid ibn Walid. Jadi Bapak Ibu, di semua peradaban besar itu, baik itu peradaban barat, baik itu Konstantinopel Romawi, mau itu Persia, yang digadang-gadangkan, yang dianggap terkuat itu, termasuk tentara salib, ketiga-tiga peradaban itu dikuasai oleh siapa? Umat muslim. Muhammad Al-Fatih, Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi, Khalid bin Walid, Ibnu Mas'ud, dan para sahabat yang lain. Di situ tidak ada nama Nasrani, tidak ada di situ yang lain. Yang ada Islam. Spanyol, Islam pada masanya, Isbani Andalusia. Turki, Eropa dan Asia. Konstantinopel ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih pada masanya. Tentara salib Persia pada saat itu, Iran yang hari ini disebut, ditaklukkan oleh Khalid ibn Walid sebagai pembuka jalan untuk menaklukkan selanjutnya sampai pada masa Umar bin Al-Khattab pada saatnya. Di mana puncak kegemilangan Islam? Puncak kegemilangan Islam terdapat pada masa dinasti Abbasiyah sebelum melahirkan aliran-aliran sesat yang lainnya. Apa itu? Lahirnya ilmuwan-ilmuwan muslim yang semua pelajaran-pelajaran keislaman itu dipelajari oleh peradaban barat, dibawa ke barat, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan bahasa-bahasa yang lain. Setelah Ibn Rusdi menjadi satu penopang terbaik pada saatnya, Andalusia, Isbani pada masanya, Ibn Rusdi menjadi seorang guru terbaik di Eropa yang tidak pernah bisa dilupakan oleh orang Eropa sampai hari ini. Siapa namanya? Ibn Rusdi, dengan panggilan gaulnya namanya Averroes. Siapa namanya Bapak Ibu? Averroes. Jadi Bapak Ibu, kalau kita dibilang orang bodoh, maka seharusnya kita bilang kepada orang yang berbicara, kalau yang berbicara itu muslim, maka dia sedang menjatuhkan diri dia sendiri. Maka ketika kami ditanya, kenapa umat muslim ini bodoh-bodoh Ustaz? Saya jawab, yang bodoh itu Anda. Kenapa saya katakan dia yang bodoh? Karena dia merendahkan diri dia sendiri. Pertanyaannya, apakah dia tahu tentang Islam itu sendiri? Wallahu alam. Jadi ketika ada yang mengatakan umat muslim itu miskin-miskin, suka maling, kalau salat Jumat yang maling sendal umat muslim, yang miskin umat muslim, yang suka merusak umat muslim. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, betul apa salah? Betul apa salah? Betul kan? Jadi sepakat semua.
Jadi Bapak Ibu, kemunduran Islam itu dilihat dari situ. Yang maling sendal hari Jumat, Muslim. Yang banyak yang miskin, Muslim. Bapak Ibu tahu, ini penelitian yang dilakukan oleh seorang orientalis terhadap Islam. Diambil kesimpulan sama dia. Yang Muslim, yang teroris Muslim, yang merusak Muslim, yang maling Muslim, yang suka melakukan kerusakan Muslim, yang miskin juga Muslim. Tapi Bapak Ibu tahu enggak di mana tempat mereka melakukan penelitiannya? Di negara Sekarang saya ajak Bapak Ibu ke negara India, Cina, dua negara ini saja. Saya ajak Bapak Ibu ke negara Cina dan India. Bapak Ibu kapan pernah mendengar negara Cina nomor 2 termiskin di dunia? Kapan Bapak Ibu pernah dengar? Tidak akan pernah dengar karena ditutupi oleh media mereka. Cina itu negara nomor 2 termiskin di dunia. Pertanyaannya, Muslim enggak tuh? Bapak Ibu berangkat ke Belanda, siapa malingnya? Muslim atau bukan? Bukan Muslim. Bapak Ibu berangkat ke India, siapa yang melakukan kerusakan itu? Muslim atau bukan? Bukan. Bapak Ibu berangkat ke India lagi, siapa teroris itu? Muslim atau bukan? Bapak Ibu berangkat ke Australia, siapa yang teroris di situ? Muslim atau bukan? Pertanyaannya, betul nggak itu penelitiannya itu? Itu namanya penelitian yang sengaja mereka lakukan untuk meruntuhkan Islam. Sehingga apa yang tertanam dalam benaknya para profesor-profesor hari ini yang mengaku lulusan Islamic Studies Eropa, oh, Islam itu harus di-upgrade, harus diperbaiki, harus direnovasi, rekonstruksi, itu bahasa gaulnya aja itu. Yang harus dirubah adalah cara pandangnya profesor tersebut dan umat Muslim hari ini. Saya kasih tahu Bapak Ibu, sejak kapan ada umat Muslim pemalas? Sejak kapan? Sejak kapan ada umat Muslim anti juang? Sejak kapan umat Muslim anti jihad? Sejak kapan umat Muslim tidak mau berjihad? Sejak kapan? Sejak 1924 oleh kaum orientalis melalui program-program Yahudi yang bekerja sama dengan beberapa negara, Amerika, Belanda, Jerman, Inggris, Prancis, dan beberapa negara yang lain untuk melemahkan Islam. Dengan cara seperti apa? Dibuatlah umat Muslim ini cinta dengan apa yang mereka sukai. Maka Bapak Ibu, saya kasih satu contoh. Dulu di Yogyakarta itu, Bapak Ibu akan temukan orang-orang yang kerjaannya hanya bawa buku kemana-mana, baca, duduk baca. Sekarang tidak. Makanya Jogja itu dijuluki kota pelajar. Kenapa julukannya kota pelajar? Banyak orang yang mau belajar. Datang ke Jogja, orang pandang Jogja ini peradaban, duduk di mana? Belajar, baca buku. Pergi ke UGM, baca buku. Sampai ke UNY, nengok orang baca buku. Perpustakaan rame. Jangan dibandingkan Pekanbaru, jangan dibandingkan Pekanbaru. Jangan bandingkan Pekanbaru. Jogja. Tapi sekarang apa yang Bapak Ibu bisa saksikan di Yogyakarta itu? Hampir mulai hilang mahasiswa-mahasiswa yang mau duduk berdiskusi membaca. Maka Bapak Ibu, kalau kita lihat dari pandangan orientalis, hancurkan peradaban mereka, maka habis semuanya. Apa itu? Jangan biarkan masyarakatnya membaca. Jadi masyarakatnya kalau tidak mau membaca, ya sudah habis. Contohnya hari ini, ketika kita tanya tentang sejarah Islam, Bapak Ibu lebih mengerti sejarah yang lain ketimbang sejarah Islam itu sendiri. Percaya apa tak percaya itu? Betul apa salah kira-kira? Saya tanya Bapak Ibu, berapa kali terjadi perubahan Pancasila dalam sejarah negara Republik Indonesia? Ada yang tahu? Berapa kali terjadi perubahan susunan Pancasila di negara Republik Indonesia? Satu. Yang kedua, pertanyaannya, siapa perempuan pertama
yang menyusui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, bapak-bapak enggak usah jawab. Bahaya itu. Biar ibu-ibu yang jawab. Ibu-ibu, siapa perempuan pertama yang menyusui baginda Nabi? Emaknya. Jelas. Setelah emaknya, Pak. Siapa? Halimah. Begitulah kita dibodohi oleh sejarah. Itu tidak terbukti dalam catatan sejarah wanita setelah Aminah itu yang menyusui baginda Nabi. Coba dicek baik-baik dalam sejarah itu. Halimah itu nomor ketiga. Setelah yang pertama ibu kandungnya, kita hitung setelah ibu kandungnya, budak daripada Abu Lahab. Yang kedua Ummu Aiman. Siapa Ummu Aiman itu? Siapa Ummu Aiman itu? Jangan bapak-bapak, ibu-ibu aja. Bapak-bapak jangan tahu apa ibu-ibu. Ummu Aiman siapa ibu-ibu? Yang berada bersama Siti Aminah, yang selalu menemani Siti Aminah. Siapa itu? Yang membantu Siti Aminah, Ummu Aiman. Setelah Ummu Aiman, barulah naik seorang wanita yang baik namanya Halimatus Sa'diyah. Siapa nama asli daripada Abdul Muthalib? Yang bisa boleh pulang duluan. Udah kayak di sekolah aja Ustaz. Tapi itu sejarah. Siapa yang pernah dengar tentang perang Qadisiyah? Siapa yang pernah dengar perang Nahrawan? Ini yang disebut dengan peradaban Islam. Bukan hanya sekedar catatan, Pak, tapi sejarah. Tak usah jauh-jauh lah. Berapa jumlah perperangan yang diikuti oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Maghas wal Maghasi. Bapak-bapak, berapa jumlah perang yang diikuti oleh Nabi? Itulah yang ingin kita bahas, Pak, di sini. Nah, saya mulai dari peradaban tadi. Disitulah tujuan kita. Jadi kalau Bapak Ibu bercerita tentang satu fakta keadaan hari ini, itu sudah tertuang dalam catatan sejarah semua. Misal, saya sebutin, Ustaz, hari ini tuh kita lihat kok banyak para pemimpin-pemimpin tuh korupsi, Ustaz. Apa itu bukan tanda kemunduran Islam? Terjadi pada masa dinasti Umayyah, terjadi pada masa dinasti Abbasiyah, terjadi pada masa dinasti Andalusia, terjadi pada masa dinasti Turki Utsmani, terjadi pada masa dinasti Yarmouk, terjadi pada masa dinasti Ayyubiyah, terjadi pada masa dahulu kala. Itu koruptor semua, Pak. Korupsi semua. Nepotisme pertama terjadi dalam sejarah kerajaan Islam itu dimulai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, panglimanya, sahabat Nabi ketika itu, yang memulai nepotisme dalam kerajaan. Yang pertama sekali dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, mengangkat anak kandungnya Yazid ibn Muawiyah menjadi seorang pemimpin dalam masa awal mula dinasti Umayyah. Bapak Ibu tahu siapa Yazid ibn Muawiyah itu? Disepakati oleh ulama Syam, orangnya fasik, peminum khamar, pemain wanita. Dipilih oleh ayah kandungnya Muawiyah menjadi siapa? Khalifah pengganti Muawiyah di awal mula kebangkitan dinasti Umayyah. Ustaz, apa ada pemimpin-pemimpin kami, pemimpin-pemimpin pada masa, kenapa kok pemimpin sekarang ini tidak mau sholat? Pasti pernah terjadi, Pak. Pada masa dinasti Abbasiyah, di akhir kepemimpinan dinasti Abbasiyah itu, seorang raja pada saat itu bukan hanya lalai sholat, justru minum khamar, main perempuan. Jadi itu sudah ada dalam sejarah. Hanya saja kita umat muslimin ingin mengambil pelajaran agar kita bisa bangkit. Bapak Ibu, kira-kira dulu ada tidak halakoh begini pada masa Nabi? Siapa orang pertama yang melakukan halakoh begini dalam bentuk yang dikenal? Siapa orang pertama yang melakukan halakoh begini selain daripada baginda Nabi Muhammad SAW? Ali bin Abi Thalib. Jadi Bapak Ibu, semua yang kita hari ini saksikan itu sebenarnya cerminan pada masa dahulu agar orang-orang hari ini berfikir. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, ulul albab,
La'allakum tatafakkarun, la'allakum ta'qilun, kata Allah, agar anda berfikir. Ustaz, kok ada orang-orang yang mau memilih pemimpin-pemimpin yang zalim hari ini, Pak Ustaz? Zaman dulu begitu. Kita ambil pelajaran. Tapi Ustaz, ada enggak kacamata dan model kebangkitan Islam? Ada. Turki Utsmani. Ada Erdogan dengan politik identitasnya. Muhammad Salahuddin Al-Ayyubi, Imam Al-Ghazali, Abdul Qadir Al-Jailani pada masa saat itu bisa menaklukkan tentara salib, bisa menaklukkan tentara Konstantinopel pada saatnya, Persia pada masanya dikuasai oleh Islam. Dalam catatan sejarah, rasa sakit hati yang terdalam oleh kaum Eropa hari ini, orang-orang Eropa adalah rasa sakit hati yang tidak akan pernah mereka bisa gantikan dengan umat Islam. Maka Bapak Ibu, saya kasih tahu buat kita semua, sampai kiamat orang Yahudi itu dan Nasrani itu tidak akan suka dengan Kenapa begitu? Dendam yang tidak berkesudahan sampai hari kiamat. Ketika kapan? Islam berjaya dan mereka ditindas. Semenjak saat itu, ketika naik Mustafa Kemal Atatürk, dimulai perjalanan mereka oleh kelompok-kelompok Yahudi yang berada di belakang Mustafa Kemal Atatürk. Disitulah mereka membangun siasat untuk merusak Islam dari dulu sampai nanti datangnya pertempuran antara umat Muslim dengan Yahudi. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, sekarang kita mulai. Itu baru pembukaan saja. Pembukaan sudah habis nih, jam 7:25. Sekarang kita mulai dari awal peradaban, sebelum Islam datang. Oke, saya singkatin saja. Sebelum Islam datang, ada namanya Syaibatul Ham. Sekarang Bapak Ibu yang tahu Syaibatul Ham boleh angkat tangan. Siapa Syaibatul Ham itu? Siapa Bapak Ibu Syaibatul Ham? Kita lelang Syaibatul Ham. Siapa Bapak Ibu? Bang Jidin, siapa Syaibatul Ham yang tiap waktu ikut kajian? Siapa? Betul, cerdas ente. Dari mana ente dapat? Kok bisa tahu? Oh, baca lihat di Google atau tidak? Oh, mantap. Sini. Sini kita kasih hadiah. Sini. Enggak usah takut, sini aja. Enggak akan ngapa-ngapain, enggak akan kami bunuh juga. Syaibatul Ham itu nama lain daripada Abdul Muthalib. Sini kita lihat wajah anak muda kita hari ini, Pak. Siapa namanya? Azab. Dari mana ente tahu Syaibatul Ham itu ada nama daripada kakek Nabi? Pernah baca? Di mana ente baca? Buku kalau tak salah. Tidak mungkin baca yang lain. Baca apa? Baca status orang. Ini unik, Pak. Tak pernah disebut orang dalam catatan siapapun. Saya yakinnya setiap para asatidz jarang menyebutkan nama ini kecuali mereka membaca. Karena tulisan Syaibatul Ham ini Bapak Ibu hanya didapat dalam cerita-cerita tertentu saja. Syaibatul Ham ini kakek daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakek Nabi ini namanya, panggilannya adalah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini kenapa dipanggil Abdul Muthalib? Karena dia dianggap budak oleh orang-orang Mekah, datang dari perbatasan Madinah, nampak dari gerbang, Muthalib datang bersama seorang anak yang dianggap budak oleh penduduk Mekah ketika itu. Tapi Bapak Ibu tahu siapa sebenarnya budak ini? Budak ini adalah anak dari kakaknya Muthalib yang meninggal di Madinah. Boleh duduklah. Oh iya, sorry. Siapa namanya tadi? Azam. Kelas berapa? Udah nggak sekolah? Kelas 9 apa? Oh, SMP, bukan kuliah. Coba bayangkan, Pak. Wah, ini generasi emas di Masjid Masito kalau begini. Bang Yan, ini tolong dijaga, kalau bisa diberikan beasiswa nih untuk sekolah. Jangan gini-gini aja. Ini serius ini. Ini benar Pak, ini langkah nih Pak tentang sejarah. Serius Pak, saya katakan. Bukan hanya di sini, bahkan di Masjid Nurul Yakin saja yang setiap hari ada kajian, belum banyak yang tahu nih Pak. Ini sejarah penting Pak. Serius saya bilang. Ada satu ustadz yang sangat konsen membahas ini, namanya Ustadz Budi Ashari. Boleh Bapak Ibu ikuti perjalanan sejarah beliau itu. Itu kalau membahas sejarah, Felix Shaw juga bagus itu dalam catatan sejarah itu.
Benar Pak, itu makhluk langka itu. Orang tahunya cuma umum-umum saja Pak, tidak pernah tahu tentang hal begitu, dan tidak dibahas dalam sejarah kebudayaan Islam ketika Bapak Ibu berada di bangku sekolah SD, SMP, SMA, MTS, Aliyah, tak akan dibahas. Apalagi di kursi mahasiswa, gak ada Pak. Syaibatul Ham, kakeknya baginda Nabi Muhammad SAW, yang anak dari keponakan daripada Muthalib. Siapa namanya? Jadi Muthalib itu adalah nama pamannya. Tapi karena sudah melengket di tubuhnya Syaibatul Ham, oleh Syaibatul Ham kata, orang tidak ada panggil nama asli saya, dipanggil semua Abdul Muthalib. Ya sudah, itu sajalah kata dia. Dikenallah semenjak saat itu Abdul Muthalib. Meninggal Muthalib, diangkatlah Abdul Muthalib menjadi seorang pemimpin Quraisy ketika itu, yang memimpin kota Mekah. Jadi Bapak Ibu, dulu tuh tak ada Saudi Arabia. Tidak ada Saudi Arabia. Saudi Arabia baru lahir itu 1946. Dan Israel Raya berdiri 1948. Beda 2 tahun aja. Jadi Saudi tidak ada. Jadi kalau hari ini Saudi mau coba mengakui Mekah Madinah, itu sebenarnya baru ketika sudah diberikan kekuasaan oleh Inggris untuk dikuasai, barulah kemudian Saudi mengakui Hijaz itu di bawah kekuasaan Saudi Arabia. Mana saja 2 tanah suci, Mekah dan Madinah. Jadi sebelum Saudi Arabia, sudah jauh sebelumnya sudah ada Hijaz namanya. Hijaz itu mencakupi daerah-daerah setempat itu. Nah di situ Bapak Ibu, Syaibatul Ham ini peradaban sebelum datangnya Islam. Peradaban ini Bapak Ibu sebelum datangnya Islam itu dikomandoi oleh Abdul Muthalib yang sangat disegani seantera Hijaz. Makanya ketika Raja Habasyah itu datang ingin menghancurkan Mekah, Ka'bah itu, dijawab sama Abdul Muthalib, silakan hancurkan, yang penting kambing-kambingku, domba-dombaku selesai selamat. Bingung rajanya Pak, lah kok bisa, kata Raja Najasyi, lah kok bisa yang ente butuhkan cuman kambing, cuman domba-domba, lo ente nggak mikirkan rakyatmu, nggak mikirkan Ka'bah. Dijawab sama Abdul Muthalib, Rabbatul Bait, Ka'bah itu punya Tuhan sendiri, Ka'bah itu punya Tuhan, bukan punya kami. Dijawab sama jamaahnya ketika dia sampai bawa domba-domba biri-birinya. Apa kata masyarakat situ? Bagaimana dengan Ka'bah? Tidak usah khawatir, Tuhan yang jaga, katanya. Itu punya Tuhan, bukan punya kita, katanya. Benar kan Pak? Datanglah turunlah surat yang disebut dengan surat apa Bapak Ibu? Al-Fil. Coba bayangkan itu. Pinter ente, cerdas. Ini harus dikasih beasiswa nih. Kalau enggak bahaya nih. Nanti dia hilang. Masuk sekolah umum, masuk fisika, habis cerita, nggak sampai tentang sejarahnya nanti. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Di masa itu Bapak Ibu, Islam belum ada. Tolak ukur masuk surga itu bukan agama, bukan agama Islam, karena ketika itu Islam belum ada, risalahnya belum turun. Artinya tolak ukur keagamaannya, tolak ukur masuk surganya apa? Tolak ukur masuk surganya adalah mendengar agama nenek moyang. Ternyata mereka juga belum dengar agama nenek moyang. Nah, terus masuk surganya tolak ukurnya apa? Kebaikan, akhlak secara kemanusiaan. Ini sekaligus menjawab tuduhan bahwa orang tua Nabi kalau mati masuk neraka. Bisa dipahami Bapak Ibu? Karena ketika itu, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengazab satu kaum sampai datang kepada mereka pemberi peringatan, Rasul. Jadi ini penting untuk dipahami bagi kita. Itu sejarah Pak. Jadi sejarah itu akan terulang. Ingat kalimat itu, sejarah itu akan terulang. Makanya Israel itu, Yahudi itu, Amerika itu tinggal menunggu terulangnya sejarah. Apa itu? Tertinggal menunggu hancurnya Israel, Amerika, Zionis, Yahudi. Tinggal tunggu satu aja, tinggal tunggu janji terakhirnya saja, hancurnya. Itu akan terulang dalam catatan sejarah. Zaharal haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Jelas hak, jelas kebenaran, jelas kebatilan. Kebatilan akan dikalahkan oleh
kebenaran, dan kebenaran akan terus berjaya. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu kita perlu paham dari sejarah. Nah, kita sampai kepada Syaibatul Hamd. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, kita ambil satu sedikit cerita. Disinilah Bapak Ibu Abdul Muttalib, masa inilah kemudian menjadi masa di mana kejayaan Abdul Muttalib sebagai seorang pemimpin yang sangat disegani seantera Hijaz ketika itu, termasuk negara-negara yang ada di perbatasan, yang begitu juga negara-negara di tempat di mana dilalui tempat jalur perdagangan. Di situ Abdul Muttalib atau Syaibatul Hamd menjadi pemimpin yang oleh sebelumnya yang disebut dengan Muttalib tadi, oleh Muttalib mengatakan kewajiban pertama yang harus dilakukan oleh Abdul Muttalib adalah menyediakan tempat, menyediakan minum untuk siapa? Orang-orang berhaji pada saat itu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi Mekah itu sebelum datangnya Islam sudah ada namanya ritual-ritual haji itu. Hanya saja bedanya nanti kita sampaikan Pak. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kalau Allah izinkan kita sampaikan mengapa di situ mulai banyak berhala-berhala yang sebelumnya diduduki oleh Ismail, yang sebelumnya diduduki oleh Siti Hajar, yang kemudian berubah menjadi banyak berhala sampai pada masa Syaibatul Hamd Abdul Muttalib. Jadi tugas utamanya adalah pemimpin Quraisy itu, Abdul Muttalib ini tugas utama dan paling mulianya adalah menyediakan tempat dan minum bagi penduduk bagi orang-orang yang datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Baik Bapak Ibu, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya? Bisa dipahami Bapak Ibu? Sudah aman atau belum aman? Sudah sakit kepala atau belum? Nah, insya Allah nanti kapan waktu kita coba, mudah-mudahan bisa semakin memberikan titik terang kepada kita. Ini baru bagian kecil daripada sejarah. Insya Allah mudah-mudahan jika Allah izinkan kita sampaikan yang lebih insya Allah sampai nanti pada akhir daripada peradaban Islam yang kedua di masanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.